Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim KKN IKDR 91 Prodi Tadris IPS IAIN Kudus. Dalam video ini akan menjelaskan mengenai sejarah dari Raden Ayu Dewi Nawangsih dan juga Raden Bagus Rinangku. Simak terus videonya. Dan jangan lupa komen, like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Penyebaran agama Islam di tanah Jawa tidak bisa lepas dari jasa Wali Songo. Wali Songo merupakan para penyebar agama Islam yang memiliki cara dan strategi berdakwah, yaitu dengan cara akulturasi budaya Islam dengan budaya masyarakat Jawa, serta menjunjung nilai-nilai toleransi dalam upaya menarik simpati masyarakat. Salah satu metode dakwah yang berhasil dilakukan para wali yaitu melalui perantara seni seperti pertunjukan wayang, papali, syair-syair atau tembang, tari, gamelan, dan masih banyak lagi. Hal ini terbukti mampu meraih simpati dari masyarakat Jawa dan dampaknya yaitu banyak masyarakat Jawa yang menjadi seorang muslim atau mu'alaf. Dari sisa-sisa bukti perjuangan para wali memberikan beberapa peninggalan, salah satunya yaitu makam-makam para wali. Masyarakat Jawa kebanyakan mengeramatkan makam-makam atau tempat petilasan-petilasan yang berhubungan dengan para wali, baik itu gurunya, keluarganya, maupun para muridnya yang dianggap memiliki karomah tersendiri. Dari banyaknya makam yang dikeramatkan oleh masyarakat Jawa, terdapat salah satu makam di Kudus bagian utara, tepatnya di bawah lereng Gunung Muria. Tepatnya di Dukuh Masin, Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan makam keramat Punden Masin, Raden Ayu Dewi Nawangsih, dan Raden Bagus Rinangku. Raden Ayu Dewi Nawangsih merupakan putri dari Sunan Muria yang digambarkan memiliki paras yang cantik jelita. Sedangkan Raden Bagus Rinangku merupakan anak dari Sultan Agung dari Kerajaan Mataram yang menimba ilmu kepada Sunan Muria. Dalam kisahnya, Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku memiliki kisah cinta yang tragis. Untuk penjelasan lengkap, silakan simak video ini. Dukuh Masin, Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, merupakan salah satu desa yang ada di Kudus. Di desa tersebut terdapat salah satu makam yang banyak didatangi oleh para peziarah, yakni makam dari Raden Ayu Dewi Nawangsih dan juga Raden Rinangku. Dari wawancara selaku Ketua Punden dan juga Abdi dalam Kasunanan Surakarta, yakni Bapak KRHT Haji Sumartono Reksotanoyo, beliau menjelaskan bahwa Raden Ayu Dewi Nawangsih sejatinya merupakan salah satu santri dari Sunan Muria yang sekaligus bule dari Sunan Muria. Sedangkan Raden Rinangku merupakan santri yang berasal dari Mataram. Kiai Mas Judi merupakan tokoh dari Desa Kandang Mas, tokoh sesepuh dan juga tokoh agama. Hubungan antara Haji Mas Judi dan juga Raden Rinangku berawal dari pertama kali Raden Rinangku datang di Kandang Mas. Beliau tidak mengetahui tempat
pondok dari Sunan Muria. Nah, beliau bertemu dengan Kiai Mas Yudi di Desa Kandang Emas, Dukuh Masin tersebut, dan diberikan pengetahuan bahwa letak dari pondok Sunan Muria ceritakan dalam proses menyantri di Sunan Muria. Kebetulan pada saat sedang mengalami situasi pagebluk, yakni adanya pasukan para begal macan lawung dari Rahtau yang membuat warga resah hingga terdengar sampai Sunan Muria, dan kemudian Sunan Muria memberikan amanah kepada Raden Rinangku untuk mengatasi dan adanya begal tadi, dan akhirnya Raden Rinangku berhasil mengalahkan macan lawung dan membawa penggalan dari ketua tadi. Dan kemudian Sunan Muria memberikan amanah kepada Raden Rinangku merawat area persawahan di Desa Kandang Mas, Dukuh Masin. Singkat cerita, salah satu santrinya terlama dengan nama panggilan Cibolek melaporkan kejadian tersebut. Lanjutkan dari cerita tadi bahwa murid terlama Sunan Muria, Cibolek, sejatinya menyukai Raden Ayu Dewi Nawangsih, dan Cibolek merasa iri kepada Raden Rinangku dan melaporkan Raden Rinangku kepada Sunan Muria bahwa Raden Rinangku telah melanggar amanah yang diberikan Sunan Muria kepada Raden Rinangku untuk menjaga areal persawahan padi yang ada di Dukuh Masin. Raden Rinangku telah membiarkan padi yang telah tua menunduk habis dimakan burung-burung karena ditinggal berduaan dengan Raden Ayu Dewi Nawangsih. Kemudian Sunan Muria mengetahui hal itu, beliau murka, dan tanpa sepengetahuan Sunan Muria, Raden Rinangku memperlihatkan kesaktiannya dengan mengubah padi yang telah habis dimakan burung-burung itu menjadi padi yang utuh kembali. Lalu Sunan Muria mengetahui hal tersebut dan murka karena Raden Rinangku dianggap telah memperlihatkan kesombongannya dengan kesaktiannya. Lalu Sunan Muria menakut-nakuti Raden Rinangku dengan menggunakan anak panahnya. Tak sayangnya anak panah tersebut meleset dan terkena punggung Raden Rinangku hingga tembus kepada Raden Ayu Dewi Nawangsih. Baik, di sini saya akan membahas tentang mitos atau kepercayaan yang berada di Desa Kandang Mas, yang tepatnya berada di makam keramat Punden Masin, di mana Punden Masin ini terdapat pohon-pohon jati. Di sini terdapat pohon jati yang berusia cukup tua dan berukuran cukup besar, yang dimana pohon-pohon jati ini dipercaya oleh masyarakat adalah kumpulan orang-orang atau para pelayat yang berada pada saat pemakaman Raden Ayu Nawangsih dan Raden Mas Rinangku, yang dimana pohon-pohon jati ini adalah yang semula adalah para pelayat yang disabda oleh Kanjeng Sunan Muria menjadi pohon jati. Pada saat pemakaman Raden Ayu Nawangsih dan Raden Mas Rinangku, pohon-pohon jati ini adalah orang-orang para pelayat yang pada saat itu sedang merasa kehilangan akan meninggalnya Raden Ayu Nawangsih dan Raden Mas Rinangku. Hingga pada saat pelayat dan mereka berlarut-larut akan kesedihan, mereka hanya berdiri dan berdiam diri. Sehingga pada saat itu Sunan Muria yang melihat kejadian tersebut, Sunan Muria bersabda seperti ini, "Kenapa kok do ngadeg kaya wit jati?" Sehingga pada saat itu orang-orang yang disabda berubah seketika menjadi pohon jati, sehingga banyak yang ini dapat mereka simpulkan bahwa pohon-pohon jati di sini memiliki dua kategori, yang dimana kategori pertama adalah
kategori jati lanang dan yang kedua adalah jati gembong, yang dimana pohon jati ini mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Saya akan menjelaskan atau menceritakan sebuah penyelewengan yang ada di makam Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangko. Menurut penziarah yang berasal dari Jepara mengemukakan bahwa pada saat saya wawancarai itu menceritakan tentang bagaimana penyelewengan ini terdapat sebuah yang melanggar syariat Islam. Di sini bapak yang namanya disamakan atau tidak boleh dicantumkan, yaitu Bapak X, menceritakan bahwa di dalam pada masa Bapak itu melakukan ziarah selama hampir 1 tahun, dia menjumpai sebuah ritual yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang dimana di makam itu digunakan lanjut. Nah, dalam Bapak itu menceritakan bahwa pada saat beliau menjarah selama 1 tahun, dia menjumpai sebuah ritual yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan melakukan sebuah semedi atau ritual yang dimana tidak berziarah tapi malah melakukan sebuah kedzaliman atau kemusyrikan. Contohnya yaitu menyekar atau melakukan persajian di bawah pohon jati yang besar, dan juga terdapat sebuah perilaku yang tidak yang bertentangan dengan syarat berziarah, yaitu melakukan sebuah penzinaan atau hubungan ini sebagai yaitu sebuah tindakan perzinahan yang dimana untuk syarat sebuah kesucian. Nah, itu yang dikatakan sebuah penyelewengan yang tidak sesuai dengan juru kunci atau syarat atau aturan yang ada di makam tersebut. Kawasan makam keramat Punden Masin Dewi Ayu Nawangsih dan Raden Rinangko telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kudus menjadi situs cagar budaya dan wisata religi yang ada di Kabupaten Kudus. Sesuai pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI tahun 92 tentang benda dan cagar budaya, pemerintah melarang merusak, memindahkan dan mengubah benda cagar budaya yang ada dalam situs tersebut dan lingkungannya. Dan sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 92 tentang benda dan cagar budaya, barang siapa yang melanggar, merusak dan memindahkan benda-benda yang ada dalam situs tersebut akan dikenai sanksi pidana selama 10 tahun penjara dan denda sebesar-besarnya 100 juta rupiah. Pemerintah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kudus dalam memfasilitasi infrastruktur yang ada dalam Punden Masin ini, pemerintah telah memberikan fasilitas tempat ibadah, pembangunan akses jalan, serta pembugaran makam untuk diperbaiki menjadi lebih baik. Tapi sayangnya fasilitas yang diberikan pemerintah ini memberikan kesan mengurangi keaslian yang ada di situs makam Punden Masin tersebut.